sebagaimana yang nanti akan saya perkenalkan satu per satu. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu diketahui bahwa terselenggaranya agenda ini tidak lepas daripada komunitas para penulis yang tergabung dalam KMO Batch 29, kelas menulis online yang diasuh oleh beliau Bapak Cahyadi Takaryawan, yang mana telah menghasilkan satu buku yakni Nasihat Embun Pagi, dan sekarang satu buku yang ya, berarti dua buku. Yang kedua ini adalah Beranda Rindu. Lalu mengapa kita mengangkat sebuah kerinduan? Lalu benarkah rindu itu berat? Apakah mungkin barangkali yang namanya teknologi bisa menuntaskan sebuah kerinduan? Ini nanti akan kita bahas bersama narasumber-narasumber yang ada. Jadi nanti akan saya perkenalkan satu per satu, dan nanti kami beri waktu pada masing-masing 10 menit. Perlu kami sampaikan yang pertama, yakni Bapak Cahyadi Takaryawan, SSI APT. Beliau adalah mentor KMO Aleniaku dan beberapa kelas menulis yang lainnya. Pak Cahyadi juga penulis buku dan konselor keluarga. Salah satu bukunya yang sangat luar biasa, yakni buku seri Wonderful Family. Juga beliau adalah konselor dan trainer di Rumah Keluarga Indonesia dan juga di Jogja Family Center. Beliau lahir tanggal 11 Desember 1965 di Karanganyar, Jawa Tengah. Beberapa penghargaan yang telah beliau raih antara lain adalah Kompasioner Favorit 2014, kemudian peraih PIN Emas Pegiat Ketahanan Keluarga 2019 dari Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10. Assalamualaikum Pak Cahyadi. Salam Pak Mus. Terima kasih. Yang kedua yakni Ibu Sri Wahyuni dengan tanggal lahir Sendangrejo 19 Mei 1973. Pekerjaan sebagai guru SMA Fransiskus Bandar Lampung, alamat di Gunung Terang, Bandar Lampung. Selamat sore Ibu Sri Wahyuni. Selamat sore Bapak Ibu semua, anak-anak yang hadir pada sore hari ini. Terima kasih. Yang ketiga yaitu Ibu Rini Taurisini SPD. Beliau adalah guru SMA Negeri 1 Bayah, Lebak, Banten, lahir pada tanggal 2 Juli 1973. Alamat sekarang adalah Kepulauan Ciwaru, Bayah Barat, Lebak, Banten. Assalamualaikum Ibu Rini Taurisini. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya. Dan yang keempat yaitu Ibu yang keempat adalah Bapak La Onding SPD, guru SMP Negeri 2 Sibulue, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Pak La Onding. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu. Terima kasih kepada para narasumber semuanya yang telah hadir pada sore hari ini. Kami mulai dari yang pertama yaitu Bapak Cahyadi Takaryawan. Monggo, waktu kami persilakan 10 menit Pak Cahyadi. Matur nuwun Pak Mus. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya, sahabatku sekalian. Saya sangat berbahagia ya berada bersama dengan teman-teman semuanya di komunitas menulis ini, karena kalau kelas menulis yang diikuti oleh Pak Mus, Mbak Wahyuni, Mbak Rini, dan teman-teman semuanya itu batch-nya namanya batch 29. Sekarang batch-nya sudah batch 45. Ya, batch 46 sudah berjalan gitu ya. Jadi sudah lama banget gitu ya. Tapi persahabatan, persaudaraan, dan karya masih dibangun bersama. Jadi saya sangat appreciate dengan teman-teman ya, dan masih mengundang saya, masih mengingat saya sebagai mentornya gitu. Saya sangat bahagia dilibatkan dalam karya-karya teman-teman semuanya. Jadi ini adalah satu bagian dari cara kita untuk memberikan kemanfaatan semaksimal mungkin di saat banyak hal yang terbatas di masa pandemi ini ya. Kalau kita ingin melakukan banyak kegiatan, rasanya tidak mungkin ya dengan PPKM dan seterusnya. Anak-anak pun belajar di rumah, ya, Bu Yuni yang guru, Mbak Las Priani sekolahnya sampai didatangi biawak. Sebetulnya saya pengen menangkap biawak itu dan dihadirkan di forum Zoom ini ya, itu menarik banget ya sebetulnya Mbak Las Priani itu.
Saya kemarin pesan, di mana itu biawaknya yang mengganggu kelas itu, yang ngamuk katanya ya. Ada biawak yang ngamuk. Betul. Betul-betul itu satu apa ya bagi saya membaca itu ya sejak saya belum terbit buku ini, sejak saya masih dikasih naskahnya oleh Mbak Yuni itu, Masya Allah ini unik-unik semuanya gitu ya. Jadi kisah yang unik-unik semuanya gitu. Hal yang membuat kita memang tergelitik bagaimana Mbak Yuni menceritakan tentang Byung ya. Itu saya kira akan terjadi dalam kehidupan kita semuanya, bahwa seorang ibu ya, dia itu mendidik anaknya dari kecil, anaknya dididik, disayang-sayang, ya dibiayai gitu. Tapi pada saatnya nanti harus merelakan anak-anak itu pergi gitu ya untuk meraih cita-cita mereka, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik karena mereka punya rencana-rencana sendiri yang tentu kita tidak boleh mengurungnya gitu. Tapi bagaimanapun ya tetap saja ada yang namanya sisi-sisi kerinduan itu. Bagaimana di masa-masa tua Byung menjadi kenapa aku sendirian, anak-anakku sibuk semuanya, tidak ada yang menengok aku gitu ya. Nah itu mengharu biru karena sebuah peristiwa yang sebetulnya ya lekat dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa apa ya mau menyalahkan anak juga kita nggak mungkin ya, mereka juga bekerja, mereka juga sedang berkarya, mereka juga berkarier gitu ya. Mereka juga sedang mencapai sesuatu yang dulu kita juga melakukannya ketika masih muda gitu. Kita dulu juga mungkin ya sebagian dari kita pergi meninggalkan kampung halaman, kemudian kita berkarya di satu tempat, lalu kemudian kita juga mungkin sempat ada masa di mana kita jarang pulang gitu segala macam ya. Nah, itu hal-hal yang sangat manusiawi dan ternyata ketika kita tuliskan itu ya bisa menjadi sesuatu yang sangat menginspirasi. Mbak Rofe meskipun mungkin sekarang belum hadir ya, beliau juga sangat inspiratif dengan kehadiran anak angkat beliau ya, yang semenjak kecil dia sudah kehilangan sosok ayah dan ibu. Dia tidak pernah melihat ayahnya karena ayahnya sudah meninggal saat dia lahir, dan nggak berapa lama kemudian ibunya pun meninggal dunia. Dia dari kecil nggak ngelihat ayah ibunya. Tapi begitu dia ketemu dengan Bu Rofe, hadir ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu Bu Rofi sudah jadi memeluk belum itu anaknya itu? Katanya kalau andai saja kamu itu perempuan. Belum, Pak. Nah itu siapa tahu? Di lain kota. Kan belum diceritain. Kan yang diceritain kan mau meluk tapi nggak jadi karena dia laki-laki. Tapi kan yang belum diceritain kan kita nggak tahu yang belum diceritain. Jadi semua kisahnya itu ya Allah. Jadi saya itu kalau istilah orang Jawa, saya itu kan gembeng ya, saya itu mudah menangis gitu. Jadi kalau saya itu membaca sesuatu yang menyentuh itu nangis saya itu. Jadi ngelihat apa sih kisah-kisah gitu ya, karena sebetulnya itu bukan hal yang apa ya, bukan kayak fiksi yang fantasi yang kayak jauh dari kita gitu. Ini kan hari-hari dekat dengan kita. Bagaimana Allah, seorang itu based on true story Pak itu. Pak. Based on true story Nyata semuanya itu, kan, iya. Betul, nyata. Jadi kayak misalnya seorang guru yang kemudian dia sangat rindu ya dengan murid-muridnya. Dia ngelihat waktu jalan di kelas itu loh, dia ngelihat kursi-kursi kosong semuanya gitu. Betapa mahal ini dulu dibangun, gedungnya mahal, semua fasilitas ini mahal, tapi sekarang tidak ada yang pakai. Kemana keramaian itu, kemana keributan itu gitu ya. Itu apa sih? Kebayang ya, saya bukan guru tapi kebayang bahwa kalau kita mengalami peristiwa kayak begitu gitu ya, terus kemudian guru yang biasanya ngajar gitu, terus kemudian begitu dia lewat di lorong-lorong itu sepi semuanya gitu, Masya Allah ya, yang dilihat biawak. Jadi bukan manusia tapi biawak gitu. Nah, itu kan sesuatu banget gitu. Makanya ya Allah, jadi tidak pernah ada habisnya ya kita itu menceritakan tentang kerinduan-kerinduan kita, termasuk kerinduan seorang ayah meskipun ditulis oleh perempuan ya. Mbak Umza, ada nggak Mbak Umza di sini? Mbak Umzatul Hasanah, tentang rindu seorang ayah, tapi yang nulis perempuan. Dia menceritakan kerinduan ayah terhadap anak laki-lakinya ya. Dia menceritakan kayak apa sih? Dia mengenang ya waktu masih bersama dengan anak laki-lakinya itu, menceritakan bagaimana dia bareng ya berada dalam kegiatan-kegiatan. Setiap hari kutelusuri ruang-ruang yang pernah aku gunakan bersamanya. Meja dapur, tempat meracik kopi bersamanya, kamar tidurnya yang dingin, kubuka lemari pakaiannya, masih tergantung rapi, kusentuh dan kucium berkali-kali. Nah itu kan
ayah yang sangat rindu dengan anaknya. Kita juga pernah mengalaminya. Saya ayah gitu ya. Juga kemudian merasa kehilangan anak karena anaknya ke pondok pesantren, anaknya kuliah gitu. Kita juga merasakan itu. Kita biasa kalau momen-momen tertentu kita akan kegiatan bareng-bareng, tidur bareng-bareng dan seterusnya begitu kan. Jadi hal-hal yang diceritakan itu justru ketika kita itu tidak mengada-ada gitu ya. Kita itu kalau yang sering saya sampaikan itu kan menulis dengan hati, menulis dengan ketajaman emosi itu kan tidak mengada-ada itu ya. Jadi bukan sesuatu yang kita ada-adakan. Sebetulnya itu real yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu menjadi nyata bagi kita semuanya gitu ya. Jadi ala kulli hal, pertama selamat ya kepada teman-teman. Ini buku kedua dan saya lagi-lagi appreciate karena sangat sedikit dari teman-teman alumni yang mereka itu masih bareng-bareng gitu, apalagi membuat karya itu ya masih sangat sedikit. Yang masih konsisten itu komunitas Kalimat yang dia dulu KMO batch 2 ya. Sekarang menjadi komunitas Kalimat itu Bang Adi Zainuddin dan teman-teman. Jadi ada orang yang aktif menggerakkan itu nanti akan hidup terus gitu. Seperti kalau di batch 29 ini ada banyak penggerak-penggeraknya ya. Pak Mus, Mbak Yuni, Mbak Rini, Pak Laundeng. Pak Laundeng ini rajin banget komen-komen tulisan saya itu ya. Jadi ini kalau kita lihat di dalam kehidupan kita belajar bersama gitu, itu nggak cuma kita belajar dalam satu bed rampung ya sudah gitu aja ya. Tapi kita masih bisa berkarya dan ini bagus ya, sehingga kita masih saling bisa menyapa, menjadi bersaudara. Saya kalau ke Lampung bisa ketemu Mbak Yuni misalnya gitu kan. Saya kalau ke tempat-tempat lainnya ya ke Kediri bisa ketemu Mbak Rove kan, ada pecel sama sambal tumpang gitu kan di sana. Saya kalau ke Bone bisa ke tempat Pak Laundeng lah. Dulu waktu saya ke Bone belum kenal Pak Laundeng gitu kan. Nah, jadi ini hal yang akhirnya membuat kita menjadi semakin dekat, bisa bersaudara gitu ya. Yang satu dengan yang lainnya tidak tersekat ya oleh jarak, oleh bahkan perbedaan agama, perbedaan kultur, perbedaan suku, perbedaan budaya. Kita melebur menjadi satu komunitas. Jadi saya juga ngasih kata pengantar bukunya Mbak Yuni ya. Saya juga ngasih pengantar bukunya teman-teman yang lainnya. Sesuatu yang bagi saya sangat senang karena itu murid-murid literasi dan kita berkarya bersama. Setelah teman-teman ini lulus ya, udah nggak ada lagi murid dan guru ya, kita sudah sama-sama penulis gitu. Tapi saya bahagia bahwa saya masih diakui sebagai satu bagian yang pernah menjadi mentor dan kemudian kita masih bisa berkarya bersama. Oke, itu teman-teman sekalian. Saya tunggu ya karya-karya berikutnya, baik yang bersama antologi yang mau dibuat berikutnya itu maupun yang mandiri. Yang mandiri Mbak Rini ya sudah mau terbit bukunya. Saya tunggu Mbak Rini. Mbak Yuni segera buat lagi. Pak Mus, ayo Pak Mus. Pak Laundeng, ayo Pak Laundeng. Selain bareng-bareng juga saling memacu. Untuk Mbak Yuni sudah berapa? 3 Mbak Yuni ya? Yang mandiri ya? Yang buku single ya? Iya, yang buku single saya 3. Oh 3 kan? Nah, sudah bagus tuh. Jadi akan semakin banyak produktivitas kita kalau ada komunitasnya. Kalau kita sendiri-sendiri nggak ada yang memacu, tapi begitu ada yang kita berkomunitas gitu, nanti saling memacu. Baik, itu Pak Mus sebagai pengantar awal dari saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yati. Selamat datang Bu Ida Nurlela, alhamdulillah turut gabung bersama kami. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya adalah penyampaian dari Ibu Sri Wahyuni SPT. Monggo kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Mustafa. Selamat sore Bapak Ibu dan anak-anak semua. Semoga kita semua selalu sehat di masa yang memang serba sulit ini. Dan pada kesempatan ini terima kasih sekali bahwa kami diizinkan, diajak oleh Pak Cah untuk bisa membedah buku ini. Mohon izin untuk share screen, Pak Mus. Langsung bisa nggak? Kayaknya Mas Amar ada hostnya, bisa Mbak Wahyuni bisa dijadikan host Mas Amar. Oke, bisa. Bisa terlihat? Nah, ya, bisa. Ya. Slideshow. Ini ya. Mudah-mudahan tidak sampai 10 menit. Kita bersyukur bahwa sore hari ini kita boleh membedah buku Beranda Rindu, Sabtu 7 Agustus 2021. Antologi Beranda Rindu merupakan sebuah antologi yang ditulis oleh 14 penulis
Antologi ini merupakan buku kedua dengan tujuan mengabadikan kebersamaan dalam berkarya di bidang literasi. Tema rindu dipilih untuk mengungkapkan segala rasa rindu yang dialami oleh para penulisnya. Penulis berasal dari berbagai daerah di tanah air. Asal daerah dan latar belakang yang berbeda membuat aneka kisah di buku antologi ini juga memiliki kekasan yang berbeda. Hal tersebut justru menjadi sesuatu yang menarik untuk dibaca. Ini adalah peserta KMO Bat 29, penulisnya ada 13 dan mentornya Pak Cahyadi sebagai mentor di kelas ini. Ya, jadi semuanya ada 14 penulis. Siapa saja? Ini adalah Pak Cahyadi Takaryawan, tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Mus, penulis buku serial Wonderful Family, peraih penghargaan Kompasiana Favorit 2014, peraih PIN Emas Penggiat Ketahanan Pangan 2019, konsultan keluarga di Jogja Family Center, dan juga penulis buku. Secanggih apapun teknologi yang membuat Anda selalu terhubung dengan pasangan Anda selama 24 jam sehari semalam, namun ingatlah, teknologi tidak pernah bisa menggantikan kehangatan pertemuan langsung. Ini ada di dalam naskah cerita dengan judul Teknologi Tak Mampu Menuntaskan Rindu. Secanggih apapun teknologi, ternyata rindu bisa hilang jika kita bertemu. Nah, ini adalah saya sendiri. Saya Sri Wahyuni dari SMA Fransiskus Bandar Lampung sebagai guru bahasa Indonesia dan juga penulis. Judul naskah saya Mengejar Mimpi dan Senja Tanpa Warna dalam antologi kedua ini. Ini biong saya, Bapak Ibu. Itu ya yang diceritakan ya, biongnya. Iya. Nah, tapi untuk mengejar mimpi, ini berkisah tentang bagaimana saya merindukan sebuah program di sekolah itu Francis Care. Francis Care ini bertujuan untuk membantu teman-teman, anak-anak yang membutuhkan. Nah, saya berharap bahwa buku-buku saya bisa digunakan untuk membantu mereka yang membutuhkan. Dan sudah berjalan, ada 15 buku yang saya tulis itu solo 3 dan antologi itu ada 12, itu hasilnya. Wow, 12. Itu sudah diberikan, didonasikan kepada kegiatan Francis Care ini. Dan ini kisah tentang itu bagaimana menghidupkan kembali Francis Care dan bisa bermanfaat bagi teman-teman anak-anak yang membutuhkan. Kemudian yang Senja Tanpa Warna, ini seperti yang disampaikan oleh Pak Cah tadi, berkisah tentang seorang ibu. Mungkin kita pun akan mengalaminya, bagaimana kita mendidik mereka, menyekolahkan mereka, dan akhirnya mereka harus pergi dari rumah, dan kita mungkin suatu saat juga akan sendiri seperti halnya biong. Kisah yang sangat menarik menurut saya untuk diceritakan. Penulis berikutnya adalah Ibu Laspriani dari Pontianak, guru SMK Pontianak dan juga seorang penulis. Apa yang mau dikatakan lagi? Rindu ingin mengajar harus terpendam kembali. Risiko tertular bisa juga terjadi. Walaupun sekolah tetap siap untuk mengikuti protokol kesehatan, tetapi kekhawatiran pemerintah juga dapat dimaklumi. Ini kekhawatiran Bu Laspriani, kerinduan beliau, dikisahkan dalam Memendam Rindu Kembali. Tadi diceritakan ada sampai biawak masuk rumah, ya, masuk sekolah maksudnya ya Bu Laspriani ya. Ada cerita yang kedua, ini tentang kisah bagaimana kehidupan Bu Laspriani di tahun 2020 dan beliau berharap di tahun 2021 akan mendapat berkah yang berlimpah dari Tuhan. Nanti Bu Laspriani bisa menceritakan lebih detail lagi.
Kemudian ini adalah Bu Rini Tausirini. Ini kadang-kadang saya menyebut namanya salah-salah ini. Tauris ini. Tauris ini suka salah saya menyebutnya. Ini dari Lebak, Banten, guru SMA Negeri Banten. Rasa rindu itu sudah masuk ke dalam mimpi Bapak. Aku merasa kasihan dan iba mendengar cerita emak. Tak terasa mataku mulai sembab, meski berusaha aku tahan, tetap saja air mata itu tak terbendung. Ada di dalam cerita mengantar rindu Bapak. Ini ceritanya juga sangat menginspirasi, mengharu biru. Nanti Bu Rini bisa bercerita. Kemudian Ibu Leginik dari Deli Serdang, guru dan seorang penulis, dengan judul Rindu Seruas Jari, judul naskahnya. Ungkapan ini pun kubawa ketika harus mengajar via Zoom, Google Classroom, dan FB serta menggunakan WA. Ya begitu rindunya Bu Legining terhadap para siswa. Ingin berjumpa tetapi karena pandemi ya harus menunda. Berikutnya ini cantik sekali, Umsatul Hasanah dari Lampung Timur. Mudah-mudahan sore hari ini sudah bisa bergabung. Guru dan seorang penulis juga. Aku sangat merindukannya. Setiap detik, menit, jam sangat menyiksa. Sedang apa Asep sekarang? Apakah kafe itu telah berhasil diwujudkannya? Hatiku tak henti-hentinya bertanya. Ini berkisah tentang rindu seorang ayah. Kalau punya saya tadi tentang Giung, ya ini seorang ayah punya Bu Umsatul. Ini adalah Bu Siti Rofiah Bu Rofi dari Kediri, guru SMP Negeri Kediri dan penulis. Karya-karyanya luar biasa, kalau lomba pasti juara. Ibu, tiba-tiba dia memanggilku, menatapku dengan memelas, seakan merindukan belas kasih seorang ibu dalam kisah Ibu Bayangan, seperti yang diceritakan oleh Pak Cah tadi. Ada yang belum diceritakan, Mbak? Apa tuh? Tanya nanti ya. Nanti Bu Rofi biar cerita sendiri, saya garis besarnya aja. Ini Pak Mustafa, moderator kita ya dari Batang. Kediri juga ya Pak Mus ya? Asalnya. Iya, guru dan penulis. Ini berkisah tentang Adam dan Hawa adalah salah satu sumber pengetahuan sekaligus kisah romantika bagi umat manusia. Melalui perjalanan kisah cinta dan kerinduan Adam dan Hawa di atas, bisa kita ambil beberapa hikmah. Ya, meneladan kisah kerinduan dari manusia-manusia pilihan naskahnya. Berikutnya, ini adalah Bu Kamsiatun dari Medan, guru SMP IT Aftian Medan, dan juga seorang penulis. Masa yang dinanti pun tak segera kembali semester ini. Kami masih melaksanakan, ya belum bisa melaksanakan tatap muka, masih virtual, ya tentang Sejumput Rindu naskahnya. Nanti bisa bercerita sendiri Bu Kamsiatun. Biasanya kita menyebut Umi Fatir. Oh, iya. Taunya saya Umi Fatir, taunya saya. Ya. Oh, alah, ya. Kemudian ini Bu Muslimah dari Tanjung Jabung, Jambi. Jauh-jauh semua ini Pak Cah. Guru dan penulis. Doa yang Alia panjatkan adalah kekuatan yang ia miliki untuk menghalau rasa rindunya. Doa menunjukkan bahwa ia seorang hamba yang lemah, memohon kekuatan agar terbebas dari segala belenggu yang menghadangnya. Dalam naskah Rindu dalam Doa. Nanti Bu Muslimah bisa bercerita bagaimana serunya mengharu birunya. Ini dari Kayu Agung, Ibu Ina Ismail, Bu Ina, guru SMA Negeri Kayu Agung, Palembang ini. Ya, temannya Bunda Helen. Iya. Jadi sekarang aku resmi menyandang gelar guru daerah terpencil. Ya, ini kisah bagaimana perjuangan Bu Ina menjadi guru di daerah terpencil. Berikutnya ini Mbak Desi Yuniar, Tobuali, Bangka Belitung, jauh sekali dari Bangka Belitung, guru SMP Negeri Tobuali dan penulis. Ini kepala sekolah di SMP Negeri Tobuali. Kerinduan terhadap saudaraku membantuku untuk mendekatkan putriku untuk saling berbagi dan menyayangi. Sebuah kisah juga penuh hikmah dan sangat menginspirasi. Kemudian ini Bu Sri Kayati MPD dari Wates Kediri, ini foto
fotonya tidak bisa saya dapatkan, jadi tidak ada fotonya. Tentang bagaimana anugerah terindah bisa mengajak orang tua untuk ke Baitullah ya, ke Mekah naik haji nih. Mohon dipercepat Bu Yuni. Oh iya, oke, ini tinggal ini aja. Ini Pak Lauding dari Bone, guru SMP Negeri 2. Tak ada alasan. Ya Pak Lauding. Ya, ini rindu kepada guru-gurunya. Ini Pak Lauding nanti bisa bercerita ya Pak Lauding, bias-bias kenangan. Wes. Baik, itu Bapak Ibu dari saya, sungguh kisah-kisah yang sangat menginspirasi. Membaca buku ini banyak hikmah dan inspirasi, para pembaca akan mendapat banyak penghangat hati, sebuah buku yang sangat syarat arti, kata Pak Cah demikian. Baik, itu saja dari saya Pak Mustafa, saya kembalikan kepada Pak Mustafa. Terima kasih kami sampaikan pada Ibu Sri Wahyuni. Selanjutnya adalah akan disampaikan oleh Ibu Rini Taurisini, ya, bukan Ibu Rini Tausirini. Monggo Ibu Rini, kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih kepada Bapak Cha dan Bu Ida yang telah membimbing kami di KMO BIT 29. Pada kesempatan ini saya akan menceritakan sekilas tentang isi buku saya, yaitu Mengantar Rindu Bapa. Tapi sebelumnya saya kayaknya ada berkaca-kaca ini. Kenapa saya menulis ini? Setelah beberapa tahun, Bapak tidak pulang kampung karena asal Bapak dari Garut. Beliau datang ke Baya untuk tugas sebagai guru SD dan menikah dengan ibu yang berasal dari Baya. Saya sengaja menuliskan kisah ini agar kisah ini bisa tetap dikenang oleh anak-anaknya, tetap dikenang oleh cucu-cucunya. Dan kebetulan pada saat kami mengantar rindu Bapak, hanya satu putrinya yang tidak ikut, yaitu putri bungsunya. Dan sekarang alhamdulillah ikut di Zoom meeting ini, yaitu Reni Vinatria Noviani, dan kakak saya yang paling pertama Ibu Sri Mustika, alhamdulillah ikut di Zoom meeting ini. Oke. Mengantar rindu ini, Bapak sering berkata, suatu saat kita harus pergi bersama. Semua anak menantu dan cucu harus dibawa ke Garut. Tapi itu tidak pernah kesampaian karena berbagai alasan. Anak-anaknya sibuk, cucu-cucunya sibuk kuliah. Akhirnya kami berembuk, kapan kita mengantar Bapak? Ya. Halo Marini. Tampaknya sinyalnya Ya. bagus. Halo Marini. Kendala sinyal kah? Minta arahan Pak Cah, kita tunggu atau Sebentar, loncat dulu? tunggu sebentar. Oh, kalau beliau sudah live ini, kita lompat dulu aja. Iya. Beliau berusaha masuk lagi, nggak apa-apa, dilempar dulu aja. Baik. Mbak Rini, sudah siap belum Mbak Rini? Ya, siap. Maaf. Oke. Ya. Sudah masuk lagi. Ya, Mas sering bilang, ayo cepat antar Bapak ke anak-anaknya. Oke, kami antar. Meskipun dengan beragam kegiatan yang harus kami tinggalkan. Ya. Selama perjalanan, kami menikmati perjalanan bersama. Ada tawa canda, kadang saling mengejek di perjalanan tersebut. Kami rindu pertama yang kami antarkan adalah Bapak menuju saudara kembarnya. Dan itu adalah rindu yang sangat diharapkan oleh Bapak.
karena Bapak memiliki saudara kembar dan berada di Garut, tetapi di tempat daerah yang terpencil. Di saat mereka bertemu, terlihat mereka saling merindukan meskipun tidak ada ucapan rindu dari mereka. Dari tatapannya, dari gerak-gerik tubuhnya, rindu dari keduanya tersebut sangat kami rasakan. Kami bahagia bisa melihat Bapak bahagia bertemu dengan saudara kembarnya. Cuma satu malam di sana, di saudara kembarnya, kami lanjutkan ke saudara Bapak yang lain. Tetapi karena halaman ya, jumlah halaman yang membatasi kepenulisan, akhirnya kami hanya menulis di, hanya menulis di mengantar rindu Bapak sampai di saudara kembarnya. Buku ini, naskah ini saya tulis, tadi pertama saya katakan, hanya untuk mengikat peristiwa penting agar ini dapat dibaca oleh anak menantu dan cucu-cucunya. Saya sengaja pesan 5 buku dibagikan kepada saudara saya, setiap saudara mendapatkan 1 buku, dan Bapak sempat membaca buku tersebut. Terlihat ada rasa bahagia. Dalam diri Bapak ternyata anaknya bisa menulis buku. Dan itu adalah kebanggaan tersendiri buat saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan mudah-mudahan semuanya di komunitas ini yang orang tuanya masih ada, tetap memberikan perhatian kepada orang tuanya. Dan ada satu catatan penting, ternyata emak yang pernah mengatakan, ayo segera antar Bapak, siapa tahu ini adalah pertemuan Bapak yang terakhir dengan saudara-saudaranya. Ternyata takdir menentukan lain. Malah emak yang meninggal lebih dulu, meninggalkan kami lebih dulu. Baru 100 hari emak meninggalkan kami semua. Dari sana saya terinspirasi untuk menuliskan peristiwa ini. Dan mudah-mudahan ini menjadi tulisan saya yang bisa membanggakan Bapak saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ibu Rini Tauris ini. Kami persilakan Bapak La Onding untuk menyampaikan berikutnya. Unmute Pak Launding. Bisa di-unmute. Oke. Alhamdulillah, sore hari ini saya tidak menyangka kalau saya bisa, tidak pernah membayangkan kalau saya bisa bersama-sama dengan bapak-bapak dan ibu, terutama Gunda Pak Cahyadi yang terhormat. Saya tidak pernah membayangkan bahwa saya bisa dalam satu forum seperti ini. Pertamanya, saya pada tahun 2020 itu ada link, ada ajakan di FB menulis semudah bernafas. Dari situ saya tidak langsung menerimanya. Nanti saya pikir-pikir, kemudian saya klik saja. Ya, apakah bisa? Ternyata alhamdulillah ya sudah 2 buku antologi, yang satu Nasihat Embun Pagi dan ini Beranda Rindu yang sudah terbit. Hampir 3 Pak, hampir 3. Nah, hampir 3. Ya, siap. Mudah-mudahan nanti seterusnya bisa. Ya, saya merasa bersyukur karena ada Pak Cah yang membimbing terus setiap pagi, betul-betul ikhlas memberikan ilmunya. Ya. Baru jam 6 sudah ada tulisan sebagai peneman minum kopi pagi hari, dan betul-betul itu membantu kami dan membangkitkan semangat untuk terus menulis. Di samping itu ada Ibu yang hebat, Ibu Sri Wahyuni,
yang selalu mencolek, ayo Ibu Rofi dan ibu-ibu lainnya, Pak Mus, ya, Pak Mus yang agak lucu juga ya sedikit. Alhamdulillah dalam tulisan saya ada bias-bias kenangan yang membekas. Itu saya teringat dengan pada guru-guru saya yang semasa SMP, SD, dan tidak ada yang bisa saya balaskan kecuali saya menulis bagaimana perilaku beliau dalam membimbing kami waktu. Mereka adalah bagian yang mereka lah yang membentuk pribadi-pribadi saya yang dulunya barangkali selaku siswa ya kita tidak paham kalau ada keras, ada apa bimbingannya. Ternyata nanti sekarang baru kita rasakan bahwa atas jeripaya beliau semua itu kita menikmati apa yang telah diupayakan. Saya berpikir mudah-mudahan dengan pertemuan ini mungkin banyak Bapak guru yang hadir, mungkin di YouTube nanti bisa dibuka. Alangkah baiknya kalau buku-buku kita sendiri yang menghiasi perpustakaan sekolah nanti. Saya rasa dengan bimbingan seperti menulis semudah bernapas itu sedikit demi sedikit kita bisa menulis. Ya, bagusnya kita guru semua menulis. Saya rasa semua bisa dan mudah-mudahan bisa. Saya mengajak kepada teman-teman guru. Semoga bisa mengikuti pelatihan-pelatihan, terutama bisa bergabung di Sahabat Menulis Aliniaku. Mudah-mudahan ini bisa terwujud. Harapan saya, semoga sahabat-sahabat menulis di Beranda Rindu ini sehat-sehat dan terus aktif dan produktif dalam menulis. Saya bangga bersama dengan Bapak dan Ibu, mulai dari Aceh, ada Medan, ada Kalimantan, ada Kediri, Ibu Rofiah, betul-betul alumni KMO 29 ini melejit ya. Ibu Rofi itu dan Ibu Sri Wahyuni itu betul-betul terbang. Itu sudah berapa naskah, ada berapa buku yang sudah dituliskan. Demikian Pak Acah. Terima kasih. Demikian Pak Mus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lauding, luar biasa Pak Lauding. Luar biasa Pak Lauding. Baik, Bapak Ibu semuanya, aplaus dulu untuk para narasumber kita. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi 4 narasumber sudah menyampaikan semuanya, kemudian tiba waktunya pada tanya jawab sekaligus diskusi yang nanti peserta siapapun bisa menyampaikan. Namun kami beri waktu dulu untuk Ibu Rofi. Bu Rofi bisa menyampaikan, Bu Rofi. Tadi ya, menurut Pak Cahya ada yang belum diceritakan ini. Ayo, Bu Rofi. Iya. Harus jujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla karena hanya berkat limpahan karunia-Nya sehingga pada kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul seperti ini dalam suasana seperti ini, suasana yang dipaksa-paksakan karena pandemik, nggih. Alhamdulillah ya Allah kita semuanya diberi kesehatan. Salawat dan salam semoga terlimpahkan atas Nabi kita Muhammad SAW yang telah membimbing kita semuanya dari zaman yang biadab menuju ke zaman yang beradab. Selanjutnya kami ucapkan banyak terima kasih, terutama sekali kepada Pak Cah dan Bu Ida yang telah memberikan bimbingan kepada kami selama ini. Masya Allah, tanpa beliau apalah jadinya aku. Aku hanyalah penjual pecel. Aku yang tanpa arti apa-apa tanpa beliau di dalam hal kepenulisan. Dan
Alhamdulillah, walaupun saya guru agama, Bapak Ibu, berkat bimbingan Pak Cah dan Bu Ida, walaupun di sekolah kami itu ada 5 guru bahasa Indonesia, tapi di lomba cerpen saya yang disuruh membimbing. Keren. Dan saya beberapa kali memberikan materi kepenulisan di hadapan teman-teman untuk memotivasi penulis. Walaupun saya guru agama, berkat Pak Cah dan Bu Ida, serta motivasi dari teman-teman semuanya, terima kasih, ya Allah. Terus kemudian tentang tulisan di buku saya ini menceritakan seorang anak yang ditinggalkan oleh abi dan uminya. Abinya meninggal ketika dia berada di dalam kandungan dan uminya meninggal ketika dia umur 1 tahun. Jadi praktis dia tidak mendapatkan kasih sayang. Dan bagaimana kisah selanjutnya, biar penasaran, penjenengan baca sendiri nanti di situ. Ya Allah, bikin baper. Sebenarnya ada ketika saya dinas di Madura itu ada 3 anak yang ingin menjadi anak angkat saya. Wow. Yang memaksakan diri ingin menjadi anak angkat saya. Pak Dan yang paling berat itu yang saya tulis ini, karena dia sudah bujangan gitu ya, sudah usia siap menikah, dan anak-anak saya ketika itu kebetulan perawan-perawan, dan saya sendiri dalam kondisi habis meninggal suami saya. Jadi tadi kalau kata Pak Cah ingin memeluk tapi tidak bisa memeluk, tidak mungkin lah saya memeluk dia. Ini mungkin yang kata Pak Cah tadi belum terselesaikan, bahaya kalau saya peluk nanti. Seperti itu. Dan alhamdulillah tulisan ini saya bikin sampai kemudian diterbitkan juga meminta persetujuan kepada yang bersangkutan gitu ya. Dan alhamdulillah setelah hubungan tercancel beberapa tahun karena saya harus mutasi ke Kediri, kemudian bertemu lagi di wadah medsos Facebook ya, kita ketemu, kemudian kita bisa komunikasi lagi, dan alhamdulillah dia sehat-sehat saja, sekarang sudah memiliki 2 orang anak gitu, dan komunikasi silaturahim tetap berjalan. Nggak jadi menantunya dong. Udah. Itu happy ending apa happy ending itu namanya? Terus kemudian perlu pula mungkin untuk memotivasi teman-teman, saya beritahukan bahwa sampai dengan saat ini udah terbit buku saya 11 ya, 11 buku yang sudah terbit. Keren. Ini berawal dari saya ikut pelatihan apa itu ya Bu Yuni, bareng sama panjenengan itu. Awalnya saya menulis itu hanya ingin memenuhi kebutuhan profesi gitu nggih, karena untuk naik ke 4C katanya harus menulis buku kependidikan gitu. Jadi saya tertarik, makanya saya ikut pelatihan yang Pak Cah itu menulis dasar itu basic. Yang non fiksi ya, saya ikut kelas non fiksi ya. Itu terus kemudian ternyata asik gitu ya nulis atas motivasi Pak Cah. Ada tantangan 100 hari menulis itu ya, 100 hari 1 buku SB gitu. Nah dari situ akhirnya wah keenakan gitu. Kalau udah menulis keenakan gitu. Kalau tidak menulis justru enggak enak gitu kan. Akhirnya kemudian ada event ini saya ikut, dan memang seperti kata Bu Yuni tadi sering ada dapat juara gitu ya, juara 1, 2, 3, 4, 5 pernah semua, enggak juara juga sering gitu. Dari ke-11 buku saya itu yang 2 buku solo, yang selainnya antologi, bisa antologi puisi atau cerpen. Kemudian yang siap terbit kayaknya 3 ini yang wah keren. Insya Allah
ingin Luar biasa. ingin tidak berhenti menulis. Yes. Mudah-mudahan bisa memotivasi teman-teman semuanya. Saya pikir cukup, monggo memberi kesempatan kepada yang lain. Terima kasih banyak kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam Bu Rofi. wabarakatuh. Selalu sehat, semangat terus Bu Rofi ya. Amin, kasih, amin, Bu amin. Rofi. Terima kasih. Bu Ina, saya kasih kesempatan sebelum ke peserta yang lainnya. Silakan Bu Ina bisa menyampaikan. Mana Mbak Ina? Ada nggak Mbak Ina? Mohon maaf menyela sedikit. Kemarin saya disuruh menjadi narasumber, saya terhalang sinyal gitu ya. Ini saya mengungsi. Jadi Oh, Iya. ke Tulungagung ini. wow. Ya, Demi ya. kita semua ketemu ini Bu, mengungsi ya. Pak Iya, Mus juga nih, mengungsi juga di sekolah ini nggak pulang. Ini Bu Ina ternyata tadi hadir pada saat pertama. Ini nggak kelihatan. Baik, Bapak Ibu semuanya, tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Rofi sangat luar biasa. Bahkan dari awal itu kesannya juga sampai menangis ya ketika mengedit tulisan itu, luar biasa itu. Nah, ada kisah yang tadi di awal diceritakan oleh Pak Cahyadi terkait dengan ada yang menjadikan kelas sebagai tempat tinggal baru bagi sang biawak. Mbak Laspriani. Dan kebetulan ini Mbak Ani ulang tahun ini Pak Cahyadi. Wah, Masya Allah. Ya, selamat ulang tahun Mbak Selamat Ani. ulang Tahun, Mbak Ani. Kami beri waktu Mbak Ani, kami persilakan. Wah, nggak seru nggak ada biawaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Pak Mustafa, telah memberikan kesempatan saya untuk berbicara. Kemudian terima kasih atas bimbingan dari Pak Ca. Alhamdulillah antologi saya bukan yang 2 ini, tapi udah kesekian, mungkin udah 5 atau 7. Saya masih menunggu 3 buku lagi yang belum datang mampir ke rumah saya. Tapi dari kelompok-kelompok penulis yang lain. Jadi saya tidak satu kelompok, tapi di berbagai macam kelompok pengen tahu. Sebenarnya awalnya nih, saya ikut menulis itu pancing ingin naik pangkat seperti Bu Rofi tadi itu, Bu Siti Rofi. Tapi lama-kelamaan kayaknya lebih asik menulis yang non fiksi ini yang menceritakan kehidupan sendiri, tentang kehidupan yang ada di sekitar kita, kayaknya lebih asik seperti itu. Jadi hampir melupakan yang tadi yang awalnya ingin menaik pangkat. Jadi masih bab 1, masih mau lanjut lagi ke bab 2, ini baru selesai, alhamdulillah baru bab 1. Sama Bu. Iya. Ini enaknya menulis cerita. Untuk yang saya ceritakan di buku Beranda Rindu ini benar-benar kami yang guru, aduh terasanya gimana gitu kan, anak-anak itu belajar lewat online terus, sedangkan kalau anak SMK mungkin anak-anak yang lainnya itu banyak yang bukanlah dari kalangan atas yang uangnya banyak, harus beli kuota, kemudian menerima penjelasan kita lewat YouTube apa segala macam, itu memang agak sulit sekali. Bu, kalau lewat YouTube kuota kami dalam sekian detik pasti habis, katanya seperti itu. Tapi apa memang dikata, jadi kalau mau menjelaskan materi ya pasti harus lewat YouTube atau Zoom meeting seperti ini. Jadi itu emosi saya yang rasanya rindu benar dengan kelas, bagaimana mendidik, jadi sebagai guru itu terpanggil. Tapi pada saat itu ya ternyata di tempat bengkel kami kedatangan tamu baru, tempat tinggal baru bagi ya di situ memang banyak biawaknya karena ya daerahnya dekat sungai dan rawa, dia terkenal kalau Pontianak itu banyak sungai seperti itu. Jadi ya terkunci di dalam, jadi enggak sadar ada biawak yang masuk ke dalam bengkel, terkunci di dalam, dia bisa masuk tapi tidak bisa keluar. Jadi begitu buka pintu udah baunya udah luar biasa, bau kotorannya segala macam. Jadi itulah problema semenjak kita pandemi ini. Jadi sekolah yang mahal-mahal tadi jadilah seperti ini.
lorong-lorong kosong, bangku-bangku kosong yang akan melapuk. Yang nggak tahu sampai kapan ini akan berhentinya. Itu dari yang saya tuliskan dari buku saya. Kemudian cerita kaleidoskop saya yang itu 2020, kami kehilangan seorang teman, Bu Panca yang kecelakaan pesawat Sriwijaya SJ182 itu. Jadi itu benar-benar di dalam statusnya dia mengatakan mengapa ini kelihatan sepi dan merinding. Jadi saya jadi merasa gimana ternyata ini yang saya tuliskan, tapi tidak banyak yang saya ceritakan beliau karena memang terkait dengan suaminya meminta tidak boleh bercerita hal ya untuk mengingat sedih-sedihnya itu beliau. Ya sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Ani atas penyampaiannya. Bapak Ibu yang kami hormati, silakan ini ada waktu masih sekitar 30 menit, barangkali ada yang mau disampaikan. Mungkin Mbak Teresia, silakan. Barangkali bisa menyampaikan sesuatu. Mbak Tere, kenapa nggak ikut nulis? Belum terbiasa menulis, Pak. Untuk Lama-lama ya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang Pak Mus berikan. Tadi saya coba mendengar kisah-kisah yang sangat menarik dari para Bapak Ibu sekalian. Saya jadi termotivasi untuk coba menuliskan kisah hidup saya dalam sebuah tulisan gitu. Ya. Sudah mulai belum? Belum, Mbak. Habis ini mulai. Ya, itu bab 1 namanya bab niat itu Mbak ya, sudah punya niatnya. Ya. Tapi Mbak, ini panggilannya Mbak Tessa ini, Pak. Oh, Mbak Tessa. Iya, Mbak Tessa ini yang membantu saya ngedit buku, kemudian membuat cover buku. Oh, iya. Ini. Termasuk yang kemarin yang buku untuk remaja itu ya, Mbak ya? Outstanding itu. Iya, yang buku outstanding itu, tapi cakep itu. Covernya cakep banget. Ketemu ya sekarang sama orangnya. Terima kasih, Pak. Jadi ya mungkin saya memulai untuk menulisnya dari membantu Ibu Yuni mulai mengedit begitu dulu. Nanti saya juga tertarik karena berbicara soal kerinduan ini saya jadi teringat situasi pandemi ini yang juga membuat, karena saya mahasiswa akhir begitu mulai dari semester 6 jadi sudah harus perkuliahan online, jadi teringat kembali dengan teman-teman saya perkuliahan, seperantauan, yang dari Kalimantan, banyak juga dari Sukabumi, dari berbagai daerah. Kami jadi berpisah secara secara istimewa istilahnya seperti itu. Bahkan saat ini pun teman-teman saya juga ada yang masih berada di daerah asalnya sudah pulang begitu dan terkendala untuk kembali ke Jogja seperti itu. Jadi kayak ya begitu, Pak. Rasa rindu tuh jadi ada dan salah satu mungkin jadi motivasi ide saya untuk mencoba menulis. Yes. Begitu, Bapak Ibu sekalian. Ayo Mbak Tessa, kalahkan Bu Yuni. Pasti bisa ini. Mbak Tessa ini cerdas ini. Masih fresh otaknya. Iya. Itu harus dituliskan itu jejak-jejak Mbak Tessa selama kuliah di perantauan itu kan pasti banyak kisah menarik. Diajak itu teman-teman untuk membuat kisah dibukukan ya Mbak Tessa. Pokoknya ditunggu deh. Nanti Bu Yuni pokoknya siap untuk membantu. Terima kasih Bapak Ibu, mohon bantuannya juga nanti. Siapa tahu saya bisa gabung juga di KMO-nya Pak Cah. Ayo. Mungkin. Amin. Ada yang langsung kelas buku single itu Mbak. Ada Mbak Rini juga sekarang ikut yang kelas buku single. Oh, iya. Bisa saya jadikan progres ke depannya Pak. Begitu. Ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Mus. Mbak Tessa. Terima kasih Mbak Tere. Ini peserta ada Pak Darmen ini. Pak Darmen bisa mau menyampaikan sesuatu? Kami persilakan. Ayo Pak Darmen. Di-unmute dulu. Unmute. Nggak bisa, unmute.
unmute, Pak Darmen bisa? Baik, Bapak Ibu, kita loncati. Mungkin ada kendala. Alhamdulillah, Bapak Ibu, pada sore hari ini juga kehadiran Ibu Ida Nur Laila atau Ibu Cah. Di samping Ibu Cah ada juga Ibu Mus ini, Pak. Pak. Oh ini. Nah, Pak Darmen, bisa Pak Darmen. Silakan Pak Darmen, silakan. Ya Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, terima kasih sekali Pak atas kesempatan yang diberikan ini. Dengan bapak-bapak ini kayak rasanya saya nggak percaya ini, nggak percaya diri deh. Gabung-gabung sama para senior-senior. Sama-sama Pak, sama. Ya, terutama Pak Jayadi Karyawan dan Bu Ida yang selama ini selalu saya ikutin beberapa postingannya, tulisannya gitu. Dan ini juga ke Pak Laode ini, Laoding. Ini beberapa postingannya sering saya ikutin ini, saya paham-pahami dikit-dikit ini. Terima kasih Pak, kesempatan ini saya ucapin kepada yang bertiga tadi, terima kasih atas postingannya, tulisan-tulisannya. Membuat saya itu rasanya kembali muda ke umur 17 tahun yang lalu ini jadinya. Masya Allah. Karena semangat saya dari masa-masa sekolah dulu kepingin jadi menuliskan gitu ya. Kita melihat sekitar kita ada hal yang perlu kita perbaiki di masyarakat, atau ada hal yang ingin kita sampaikan ke masyarakat itu nggak bisa kita sampaikan dengan kata-kata. Jadi rasanya dengan tulisan cocoknya saya pikirkan gitu. Tapi karena kesibukan aktivitas kita sehari-hari membuat saya itu tidak, ya mungkin sudah melupakannya. Beberapa belakangan ini saya dipaksa oleh keadaan dengan keadaan pandemi, jadi aktivitas apa itu kan jadi tertahan nih Pak. Jadi dengan keadaan tersebut memaksa saya untuk mencari hal-hal apa yang melepaskan ide-ide saya itu. Jadi alhamdulillah mengikuti kelas-kelas basic menulis. Saya sudah beberapa kali mencoba membuat tulisan-tulisan sampai saya sekarang ini lagi mencari bentuk jati diri saya untuk menulis itu bagaimana, jalurnya bagaimana. Saya sering juga baca-baca dengan kesanan Pak Cahyadi itu, Pak Karyawan itu tentang jadi penulis itu jangan baperan. Itu membuat saya iya. Tapi ya alhamdulillah dengan mengikuti pertemuannya sore ini membuka saya bagaimana bisa kita menuangkan ide, pengalaman, kemudian nasihat untuk orang lain gitu. Serta pengalaman-pengalaman yang pahit sekalipun bisa juga mungkin bermanfaat untuk orang lain. Saya rasa gitu aja Pak. Penyampaiannya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak yang bertiga tadi, termasuk juga Ibu Sri yang mungkin Pak Mustafa juga ya, saya juga Pak, dan teman-teman yang lain ini. Nah, Pak, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Darmen. Ya, Juga Pak. hadir ini Bapak Widi Dwi Yarno. Ada yang mau disampaikan Pak Widi Dwi Yarno? Kami persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya, Pak Mus. Maaf saya baru gabung jadi belum banyak tahu. Jadi hanya ya belajar aja lah, belum banyak bisa memberikan apa-apa. Itu aja Pak Mus, belum banyak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kesempatan yang ada. Oke. Cukup Pak Widi? Ya. Terima kasih Pak Widi. Sama-sama. Halo Ibu Muslimah, bisa di-mute Bu Muslimah? Iya, silakan Ibu Muslimah bisa menyampaikan sesuatu. Baik, terima kasih Pak Mus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
senang sekali bisa bertemu dengan para sahabat semuanya, juga guru kami, Bapak Cahaya Cita Karyawan yang terhormat dan Bunda Ida. Pada kesempatan saat ini, kami menulis tentang cerita tentang bahwa rindu tentang dengan kedua orang tua ya. Ternyata di pengalaman kami hidup bahwa terlalu sebentar kami hidup dengan kedua orang tua. Di situ apa ya, ada sering rindu, tetapi bagaimana dalam itu diselipkan doa. Karena dia tidak mungkin untuk pergi sesuka hati kita, karena juga tugas kita dan lain sebagainya. Ternyata bahwa sekali saya sudah tua, saya merasakan bahwa cinta kepada orang tua itu sangat luar biasa. Dari mulai mengenalkan agama, dari mulai segala sesuatu yang diberikan ke kami. Tentu saja mungkin Pak Mus, saya ini baru, jadi kurang bisa ini, yang jelas begitulah. Terima kasih banyak. Lagi di pinggir jalan nih, Mbak Mus. Iya. Terima kasih. Pak Mus, ada Bu Ana Marlina, ini adalah teman MGMP saya. Oh, dia, alhamdulillah. Dia ingin sekali belajar menulis juga dari Pak Cahyati ini. Mungkin Pak Cah ada kiat-kiat, Bu Ana ada yang ingin ditanyakan. Mbak Ana, ya Mbak Ana. Ayo, putih, Bu Ana, monggo, silakan. Tinggal di mana Mbak Ana nih? Nggak ada suaranya. Ya, silakan. Nggak ada suaranya. Belum di-unmute. Belum ada suaranya Mbak Ana. Suaranya tidak kedengeran, Bu Ana. Beliau tinggal di mana Mbak Yuni? Di Bandar Lampung, Pak. Oh, Lampung juga ya? Iya. Ngajar juga? Dosen? Iya. Halo, Bu Ana. Kendala kayaknya, kendala jaringan. Oke, dilempar. Yang lainnya silakan bisa menyampaikan sesuatu. Kami persilakan. Siapa dulu? Ini Bu Ana bisa ya? Oh, masih kendala. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, ini masih ada waktu untuk diskusi 20 menit. Namun demikian, agar kita mendapatkan ilmu yang berarti untuk kita di dunia penulisan, kami mohon kepada Bapak Cahyati untuk memberikan pencerahan kepada kami semua peserta buku sore hari ini. Pada Bapak Cahyati, kami persilakan. Ya, tadi menarik yang disampaikan oleh Pak Darmen ya, mencari format diri untuk menulis itu seperti apa. Dirinya nanti akan menulis yang seperti apa gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, pada saat kita itu belum tahu kita mau menulis apa, maka tulis saja semuanya. Misalnya, nulis fiksi iya, non-fiksi iya gitu ya. Sampai nanti kita akan merasakan mana yang paling nyaman bagi kita. Jadi kalau dari awalnya kita tuh belum tahu, nggak apa-apa, tulis saja. Ya nulis puisi, ya nulis cerpen, ya nulis artikel gitu ya, nulis esai gitu. Pokoknya semuanya dicoba ditulis. Yang mampu, yang artinya yang kita bisa melakukannya, tulis saja. Kecuali yang belum mampu, misalnya nulis novel, karena novel itu panjang ya, minimalnya 40.000 kata gitu, sehingga kalau belum terbiasa nulis novel itu ya sangat berat. Kalau cerpen pendek ya. Kalau cerpen normal sebetulnya 3.000 kata, tapi kalau di zaman sekarang kita boleh menulis cerpen mini yang isinya hanya 1.000 kata atau bahkan kurang dari 1.000 kata. Nah, untuk latihan itu, teman-teman sekalian, saya sering memisahkan antara menulis yang sekali selesai dalam 1 kali duduk dengan menulis yang tidak selesai dalam sekali duduk. Nah, kalau menulis yang selesai dalam sekali duduk, itu adalah menulis yang kurang lebihnya itu kalau dihitung dengan kata, itu pada kisaran 1.000 kata atau kurang dari itu. 1.000 kata atau kurang dari itu masih memungkinkan untuk sekali duduk itu kita bisa menyelesaikannya. Seperti nulis untuk koran, nulis untuk majalah itu 1.000 kata ya. Nulis untuk artikel-artikel untuk media-media online gitu, itu rata-rata 500 sampai 1.000 kata. Kalau blog kita sendiri
nggak usah 1000 kata, 500 kata saja. Seperti yang saya tulis tiap pagi, itu rata-rata di angka 500 kata, 500 lebih sedikit gitu. Jadi nggak sampai 1000. Itu selesai ditulis dalam sekali duduk. Nah, itu yang kita biasakan ya. Jadi teman-teman sekalian, saya ini hari ke-27 seingat saya menulis tiap pagi di Kompasiana, tiap hari di Kompasiana yang temanya tentang dinamika menantu dan mertua. Jadi 27 hari berturut-turut tulisan saya di Kompasiana tiap hari itu temanya tentang dinamika menantu dan mertua. Nah, saya menulis itu ya, itu temanya konsisten, tema menantu dan mertua dari berbagai macam tinjauan gitu. Misalnya penyebab konflik, kemudian bagaimana resolusi konflik, lalu bagaimana posisi mertua, posisi menantu dan seterusnya. Pokoknya semua yang terkait dengan menantu dan mertua. Nah, itu tiap hari ya, yang nanti kurang lebihnya itu akan saya tulis sampai dengan akhir Agustus. Kalau sampai akhir Agustus itu saya konsisten nulis tiap hari, maka saya sudah punya 50 naskah. 50 naskah yang saya posting di Kompasiana. Itu kalau saya setting jadi buku, itu sudah menjadi buku ukuran A5 yang tebalnya 250 halaman. Jadi sudah saya hitung, kalau saya terus-menerus menulis di Kompasiana itu selama 50 hari dengan tulisan seperti yang saya buat sekarang ini, maka 50 hari itu nanti menjadi satu buku yang tebalnya itu 250 halaman. Jadi ternyata nggak sulit kan? Karena kenapa? Karena kalau kita berpikir menulis buku, itu nggak bisa selesai dalam sekali duduk. Karena buku itu panjang gitu ya. Mbak Yuni sudah mengalami, Mbak Rini Tauris ini sudah mengalami ini, beberapa murid literasi di sini ya. Ada Mbak Arti, ada Mbak siapa lagi nih? Saya lihat Mbak Yuli Pinasti dan lain-lain yang saya tidak melihat satu persatu semuanya ya. Itu adalah contoh dari teman-teman yang sudah membuat buku-buku mandiri. Itu semua yang pernah membuat buku mandiri, termasuk Mbak Rofe ya, Bu Rofe, itu juga sudah punya buku mandirinya. Kita tahu bahwa membuat buku mandiri itu nggak bisa selesai dalam sekali duduk. Kebutuhan membuat buku itu kalau dibuat kata sekitar 40.000 kata. Kalau kita ingin ketebalnya 200 halaman ya, 200 halaman A5, seperti ini namanya A5 ukurannya, A5 dengan ketebalan 200, yang kita perlukan adalah 40.000 kata atau setara dengan 200.000 karakter. Itu nggak mungkin selesai dalam sekali duduk, nggak mungkin ya. Mau duduk berapa jam atau berapa hari gitu, nggak mungkin gitu, nggak mungkin. Jadi yang bisa kita lakukan dengan mudah itu adalah menulis selesai dalam sekali duduk. Itu gampang banget ya. Jadi kalau kita nulis sekali tulisan selesai posting, sekali tulisan selesai posting ya. Itu nanti akan pertama membuat engagement, membuat ikatan antara saya dengan pembaca. Pembaca akan menunggu, Pak Cah mana tulisan berikutnya tentang dinamika menantu mertua, karena saya sudah rutin 27 hari berturutan, tidak pernah absen ya, selama 27 hari itu sampai tadi pagi saya masih mempostingnya, dan besok juga akan begitu sampai dengan 50 kali, 50 hari itu saya hitung nanti sampai akhir Agustus. Jadi ketika sampai akhir Agustus, saya tinggal mengkerangkakan ya, dibuat outline bukunya, kemudian naskah-naskah itu dimasukkan ke dalam outline, kemudian diedit ya, ditambah, dikurangi, yang kurang ditambahi, yang kebanyakan dikurangi gitu. Itu nanti kalau sudah jadi naskah akhir ya, sudah akan jadi buku itu. Jadi nggak terasanya apa? Nggak terasanya itu adalah bahwa kita itu nulis kayak nulis artikel harian, sekali duduk selesai. Itu yang saya buat, yang saya cerita bahwa kita membedakan ya antara artikel yang sekali duduk selesai dengan yang tidak selesai dalam sekali duduk. Supaya buku, novel, kumpulan cerpen, kumpulan puisi itu menjadi mudah kita tuliskan, maka buatlah tulisan-tulisan terpotong-terpotong yang bisa selesai dalam sekali duduk. Jadi misalnya contohnya tadi pagi ya, saya mengatakan begini, apa yang harus dilakukan oleh mertua ketika dia merasa kecewa dengan menantunya. Contohnya begitu. Jadi saya gambarkan ada 5 hal yang sering membuat mertua kecewa dengan menantunya. Lalu ada 5 hal yang harus dilakukan untuk mengatasi kekecewaan itu. Misalnya gitu ya. Itu sekali duduk, selesai tulisannya. Saya duduk, nulis, selesai, saya posting gitu di Kompasiana. Dan begitu setiap hari. Jadi tidak terasa, nggak kayak bikin buku gitu ya. Kalau bikin buku itu terus bikin buku gitu. Dimulai dari outline seperti Mbak Rini itu ya, ikut kelas saya yang kelas buku single, saya minta untuk dimulai dari outline. Outline harus dibuat dulu. Nggak mungkin saya setujui untuk membuat buku kalau belum membuat outline-nya. Nah, itu jadi terasa kayak berat gitu ya. Bagi yang belum pernah terbiasa, jadi terasa berat.
Tapi kalau kita membuat buku itu dengan cara menulis bagian demi bagian, dan asyiknya itu apa? Setiap kali kita memposting, karena sudah selesai posting, itu nanti ada komen ya, ada komentar dari pembaca, kemudian ada likers yang menyebabkan kita tahu tema yang mana dari semua tema itu yang paling banyak dibaca oleh pembaca. Nanti di Kompasiana akan ditampakkan sama dia naskah yang mana yang paling tinggi ratingnya. Kemudian naskah mana yang paling sedikit ratingnya. Sama-sama tulisan saya, sama-sama tema tentang menantu mertua. Kenapa ada yang sangat banyak yang mengakses dan kenapa ada sedikit yang mengakses? Tentu sangat banyak alasannya gitu ya, sangat banyak faktornya. Mungkin karena judul tulisan yang sama, ganti judulnya bisa berbeda pengaksesnya gitu kan. Jadi judul sangat menentukan. Nah, disinilah kita belajar ya untuk kalau tadi misalnya ada di antara kita ya yang merasa belum bisa untuk mengerti, Pak Darmen misalnya belum tahu aku akan nulis apa gitu. Oh, tulis saja. Apa yang terlintas tulis saja gitu. Jadi tulis apapun gitu ya, sampai nanti kita merasa bahwa kalau nulis ini sulit, kalau nulis ini mudah. Lah bikin yang mudah aja, jangan bikin yang sulit ya. Jadi mana yang paling gampang dari semuanya itu? Saya kalau dipaksa nulis novel, insya Allah bisa, cuma nggak akan bagus menurut saya. Jadi saya akan lebih nyaman untuk menulis non-fiksi. Saya bisa nulis novel, saya bisa nulis cerpen. Coba ketimbang saya harus kesulitan dan kelamaan, kenapa harus memaksa diri untuk menulis yang saya sulit? Nah, jadi kalau kita masing-masing itu ya tidak harus bisa semuanya. Enggak, saya juga tidak akan ahli membuat novel, saya nggak akan ahli membuat cerpen gitu ya. Fiksi itu bukan jalur saya. Jalur saya adalah non-fiksi. Meskipun kalau teori tentang fiksi, ya saya tahu ya. Bagaimana menulis fiksi, saya tahu. Bagaimana membuat kerangka tulisan fiksi, saya tahu gitu. Saya tahu itu. Tapi kalau disuruh menulis fiksi, setengah mati gitu. Bukan berarti nggak bisa. Bisa, tapi lebih sulit dibandingkan kalau saya nulis non-fiksi. Jadi nggak usah berorientasi semuanya bisa ya. Saya juga tidak bisa semua hal. Saya hanya bisa pada hal-hal tertentu. Tema-tema tertentu saya akan kesulitan menulisnya. Misalnya begini, Pak Ca suka mengatakan bisa menulis kapanpun dan dimanapun. Coba sekarang Pak Ca tulis tentang misalnya apa dampak secara sistematis dalam tinjauan statistik ya, tinjauannya statistik dari data-data risiko COVID sekarang ini gitu. Coba berdasarkan nilai-nilai statistik apa yang akan terjadi di Indonesia pada 20 tahun yang akan datang gitu. Itu kan menantang saya untuk menulis kayak begitu. Katanya Pak Ca bisa menulis kapanpun dan dimanapun. Lah tentu bisa menulis kapanpun dan dimanapun apabila temanya adalah tema yang saya gitu. Kalau temanya bukan tema saya, ya nggak akan bisa gitu. Ya, jadi kalau saya diminta menulis sesuatu yang itu bukan dunia saya, ya nggak akan bisa gitu. Jadi bagi orang yang dunianya itu fiksi, bagi dia nulis fiksi itu semudah bernafas. Tapi begitu disuruh nulis artikel ya, loh itu. Saya mohon pamit dulu Pak. Oh ya Pak Laundeng. Ya, sudah azan maghrib ya. Oke ya. Jadi itu intinya teman-teman sekalian ya. Jadi bagi yang masih belajar menemukan format-formatnya mangga ya, ditulis saja semuanya dulu sambil belajar sambil berlatih mana yang paling mudah nantinya. Kalau sudah ketemu yang paling gampang itu aja ya, nggak usah berorientasi bisa semuanya. Saya pernah membimbing salah satu murid membuat buku itu ya, dia membuat satu kerangka, terus saya tanya sama dia, kamu yakin bisa nulis ini gitu? Dia bilang saya coba Pak Ca. Dia bilang saya coba. Saya mendampingi dia sudah lama. Sejak belum ikut buku single, dia sudah ikut kelas saya sebelumnya. Dan saya tahu kualitasnya. Kalau ngerjakan tugas segala macam. Makanya saya tantang dia. Kamu yakin bisa nulis ini? Kalau kamu nggak yakin, jangan nulis ini. Nulis tema yang lainnya. Apa yang kamu yakin untuk bisa menuliskannya? Dia bilang, saya coba dulu. Terus dia ngajukan outline. Saya lihat berantakan outline-nya. Saya bilang begini, outline-nya ini tidak sistematis. Saya berikan masukan begini. Terserah kamu diterima apa tidak. Cuma kalau outline kayak begini, jelas akan tidak sistematis untuk jadi buku. Setelah baca masukan saya, dia terima. Jadi dia ambil persis seperti masukan saya. 100% ya yang saya berikan itu diterima semuanya sama dia. Tapi pertanyaan saya adalah, emang kamu yakin bisa nulis dengan outline kayak begini? Nah, dia nggak bisa menjawab. Dan sampai sekarang belum jadi gitu ya. Padahal sudah lebih dari setahun. Nah, jadi nggak usah maksain diri untuk sesuatu yang kita tidak merasa tidak bisa melakukannya. Banyak banget yang kita bisa ya. Tadi seperti Pak Laundeng bilang, kalau nulis untuk tugas kepangkatan ya Mbak Rove, Pak Laundeng ternyata kok berat. Tapi ketika nulis cerita harian lah kok gampang ya sudah, sembari ngerjakan yang tugas memang harus dikerjakan,
tetapi untuk hobi nulisnya salurkan kepada apa yang mudah bagi kita. Nah, jadi menulis semudah bernapas itu kayak gitu. Sepanjang kita sudah menemukan kita mau nulis dengan jenis apa. Mbak Rofe suka cerita, ya udah cerita aja. Mau kita itu tidak harus kok ya, harus bisa nulis semuanya, itu nggak harus. Orang itu ada yang blogger ya, dia nggak bisa kalau nulis yang lainnya. Blog saja dia ngeblog gitu. Ada orang yang spesialisnya nulis di Twitter, dia kalau disuruh panjang-panjang nggak bisa, dia nge-tweet doang gitu, ahlinya. Nggak apa-apa gitu ya, masing-masing dari kita itu. Kalau tulisan kita pendek-pendek, nge-tweet lah. Kalau tulisannya agak panjang, Instagram lah. Kalau panjang banget, Facebook lah, gitu ya. Kalau pengen leluasa, blog lah, gitu loh, semacam itu. Jadi nggak usah berorientasi, semuanya pengen bisa, nggak usah begitu ya. Tapi kita pilih salah satu mana yang paling mudah bagi kita, dan itu yang nanti akan kita tekuni. Begitu, Pak Mus. Di tempat lain teman-teman sudah pada maghrib ya, kita cukupkan saja. Terima kasih semuanya. Ya. Terima kasih Pak Jayadi atas penjelasannya. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara kami tutup, ada permintaan dari peserta untuk foto bersama dulu, Bu Yuni. Gitu. Untuk foto bersama. Gimana caranya foto bersama? Dihidupkan kameranya semua mungkin ya. Ya. Ini ada Pak Slamet Budiarto nih, juga lagi bikin buku nih. Mbak Tessa, tolong dipoto ya. Mbak Tessa. Iya. Saya pakai HP tapi nggak apa-apa ya, Bu. Jadi banyak layernya. Ya, beberapa kali, malah lebih. Ya. Yes. Semua siap ya. Ya. Tahan. Ya, senyumnya ditahan lagi. Profi kurang lebar. Gelap di sini. Nggak apa-apa. Ditahan lagi senyumnya masih. Bu Ana semoga tidak kecewa ikut Nah. sore ini ya Bu Ana. Terima kasih Bu Ana. Ayo gabung Mbak Ana. Gabung ya Mbak Ana. Bikin buku mandiri. Ya, sudah Bu. Pak. Oke. Ya, terima kasih Mbak Tessa, terima kasih Pak Terima kasih Pak Bapak Ibu yang kami hormati, jadi intinya mari kita tiada hari tanpa menulis, dan ini sekedar pantun Bapak Ibu. Buah ceri, buah tuku berdampingan dengan pohon randu. Bagi Anda yang cari buku, jangan lupa Beranda Rindu. Anda bisa pesan kepada Bapak Ibu penulis yang ada, insya Allah dengan harga 70.000 dapat terjangkau. Bapak Ibu yang kami hormati, kita akhiri bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman semuanya, jadi siaran kita ini nanti akan segera diupload di YouTube ya. Nanti akan saya share linknya. Teman-teman yang belum sempat ikut bisa mengikuti lewat YouTube. Nanti akan saya share linknya. Iya. Baik. Ya, terima kasih Pak Ca, Pak Mus. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Terima kasih atas sediaannya.